Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyil hashim Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menghadapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang Allah berikan pada hari ini, sehingga Allah memampukan kita, membisakan kita untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Maka dari itu tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini tepat pada tanggal 21 Zulhijjah 1445 Hijriah, kita telah disampaikan untuk berkumpul melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Sekaligus kemarin atau tanggal 10 Zulhijjah itu kita telah melaksanakan sunnah kurban. Perlu kita ketahui bahwasannya setiap peristiwa-peristiwa di bulan-bulan Hijriah itu ada peristiwa yang sakral yang harus kita ingat dan tidak boleh kita sampingkan. Dikarenakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi itu menjadi perjalanan yang berharga buat kita semuanya. Perlu kita ketahui bahwasannya Hari Raya Idul Adha kemarin itu memiliki dua perayaan. Perayaan pertama adalah sunnah kurban, yang kedua perayaan haji di tanah suci. Dan di dalam perayaan sunnah kurban itu tidak tiba-tiba ada di hadapan kita, karena sejarah itulah yang mengajarkan kita untuk tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perjuangan para nabi Allah. Alhamdulillah, kita baru saja telah memasuki atau kita sudah memasuki akhir di bulan Zulhijjah. Apa yang mesti kita perbaiki dan apa bentuk dari sejarah berikutnya selain sunnah kurban, yaitu pada saat tanggal 8 Zulhijjah dan tanggal 9 Zulhijjah
Pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan di dalam Quran As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Doa Nabi Ibrahim ini dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak, yaitu Nabi Ismail yang sangat sabar. Peristiwa tanggal 8 dan 9 Zulhijjah itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran As-Saffat ayat 100 sampai 107, dan terjadilah diskusi antara ayah dengan seorang anak, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika keperasaan itu terjadi, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menggantikan Ismail dengan seekor hewan atau gibas atau domba yang gemuk. Alhamdulillah, kita sudah mengetahui dan kita sudah melaksanakan sunnah kurban tersebut. Tapi yang sangat disayangkan itu adalah niat kita kurban. Seharusnya bukan kurban, tetapi sunnah kurban. Kalau niatnya kurban, berarti kita termasuk orang yang bernazar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari peristiwa kedua Nabi ini kita bisa ambil hikmahnya. Siapa dan apa hikmahnya itu? Pertama, seorang ayah berkewajiban untuk selalu berdiskusi tatkala anaknya sudah beranjak 7 tahun ketiga, yaitu beranjak remaja sampai ke dewasanya. Yang kedua, seorang ayah haruslah bijaksana dalam mengambil keputusan untuk anak-anaknya, sehingga tumbuh kembang anaknya berjalan sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zaman orang tuanya. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah anak kalian sesuai dengan zamannya, bukan zaman kalian. Sebab zaman kalian dengan zaman mereka jauh, terlampau jauh kalian bandingkan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu perayaan yang kedua di dalam bulan Zulhijjah itu adalah perayaan haji ke tanah suci. Pergi haji pun ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Sehingga kita diwajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, yaitu tertuang di dalam Quran surat Ibrahim ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwa pada tahun atau bulan Zulhijjah tahun 9 Hijriah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin melaksanakan manasik haji. Dan bagi orang-orang muslim, dan hari raya Idul Adha kemarin itu banyak sekali menyimpan sejarah yang mungkin kita kurang mengetahuinya dari awal sampai akhir. Dari kita punya tanggung jawab atas sejarah itu ada di hadapan kita. Apa contoh tanggung jawab kita atas sejarah tersebut?
Yang pertama, jangan pernah abai dalam pengabdian atau pengorbanan untuk Allah. Apa pengabdian kita? Pengabdian kita itu bagaimana caranya berpulang ke hadapan Allah dengan akhir nafas kita menyebut kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, jangan menyerah dengan proses yang Allah berikan pada kita. Siti Hajar pun berjuang dahulu ketika ingin mendapatkan air anaknya, air untuk anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Masa iya kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik? Tidak bisa berusaha. Tidak mungkin Allah tidak memberikan sesuatu kalau tidak ada usahanya. Kalau ada usahanya pasti dikasih oleh Allah. Sehingga lihat Siti Hajar dapatkan air ketika sudah berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu disebut namanya sa'i. Yang ketiga, jangan sampai ada berhala-berhala dalam hati kita saat sedang berdiri menunaikan salat. Karena kita sudah sering bacakan setiap salat, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Nabi Muhammad, sehingga sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ini diperkuat pula sejarahnya oleh ulama thariqah, mursyid thariqah Qadir Naqsabandiyah Ma'ad Surya Yasin Narasa PPKN Syekh Muhammad Abdul Ghasir Masdul. Beliau mengatakan, pergi ke tanah suci kalau tidak ada ismu zat Allah dalam kalbunya atau belum ditalqin, maka ibadahnya sama seperti siulan dan tepuk tangan. Kenapa demikian? Karena talqin zikir itu bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW pada sahabat sampai kepada ulama-ulama thariqah di zamannya. Apa sejarah dari talqin itu? Sejarah talqin itu ketika Rasulullah Muhammad SAW di dalam madrasah bersama para sahabat, Rasulullah mengatakan, wahai Ali, apakah di antara kita ada orang-orang fasik, ada orang-orang munafik? Kata Sayyidina Ali, tidak ada ya Rasulullah. Baiklah, sekarang tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, dan dengarkan apa yang aku katakan. Ketika itu Rasul menyuruh kepada para sahabat untuk mengangkat satu jari tangannya dan memejamkan matanya sehingga mengikuti kalimat yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimatnya? Sesuai dengan hadis Nabi, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya segalanya dan selamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku juga astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.